terkait insiden tadi nih Pak, jelas degradasi murni ya, bukan settingan Pak ya, yang ada tendensi dugaan yang ya dagelan itulah itu Pak. Emang benar Pak ini kocok ulang yang sekarang ini, karena saya melihat pun dari yang selebaran di medsos kemarin sama yang hari ini di sama persis. Jadi kan ya masyarakat pun banyak yang menilai ya suatu yang rancu gitu Pak. Nah, saya tidak mau mengulas masalah insidennya karena ya itu dinamika dalam politik Pak ya, di ruangan lah. Saya hanya lebih ke Partai Gerindra Pak, ketika menyikapi hal ini, langkah apa Pak agar semua manuver dari Gerindra tetap sesuai ekspektasi dan Gerindra ya besar sampai ke depan, dan terutama di pileg mendatang mungkin bisa menambah lagi kekuatan Pak. Dinamika dalam politik yang terjadi dalam kocok ulang kelakapan dewan, menurut pandangan saya ini hal yang lumrah dan biasa. Hanya selebaran hasil dari kocok ulang kelakapan dewan dari koalisi yang kemarin saya sebar itu ternyata memang benar apa adanya. Yang kedua, semua dari pimpinan Komisi 1, 2, 3, 4 hingga Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam paripurna yang pertama, jilid pertama, ini semuanya benar sesuai dengan selebaran yang ada. Sehingga yang jadi pertanyaan kemarin yang saya ungkap bahwa kocok ulang alat kelapa dewan ini sudah terjadi sebelumnya sekitar 3 hari yang lalu. Dan kita mendapatkan bocoran dari internal mereka sendiri tidak solid. Kenapa? Karena mereka dipaksakan oleh instruksi dari fraksi maupun partainya masing-masing. Dalam hati kecil mereka juga tidak sepakat sebetulnya. Gaya-gaya zaman Orde Baru dikembangkan bahwa kekuatan koalisi partai politik menjadi ajang memanfaatkan atau menonjolkan bahwa menghalalkan segala cara adalah bagian dari sistem demokrasi yang mereka lakukan. Tapi secara konstitusi melanggar nggak Pak kesepakatan itu gitu kan, kesepakatan sebelum paripurna? Iya, menurut pandangan saya hal yang lumrah. Yang tidak lumrah itu pada saat pemilihan badan kehormatan. Pada saat pemilihan badan kehormatan, kami dari fraksi kami Gerindra Bintang dan PAN, sahabat kami dari fraksi PAN, mereka menyampaikan bahwa kalau kita kalkulasi dari 50 anggota DPRD, minus 1 Hajah Kokom Komariah tidak hadir. Nah, berarti kan 49 dikurangin PAN 5, Gerindra 8, komplit jadi 13. Berarti hanya berkisar 36. Nah, 36 ini kalau kalkulasi politik atau kalkulasi matematika, kalau mereka pada suruh belajar sekolah di SD, tambah-tambahan maupun pengurangan atau pembagian, tinggal kalkulasi. Kalau 5 dari 36 dibagi 5, nilai satunya berapa? 7. Nah, 7 kan? Nah, 7. Sedang kami 13 tidak mendapatkan. Sehingga muncullah opsi mereka dengan paket. Ada celetukan ringan tadi dalam debat pendapat dengan teman-teman fraksi yang lain bahwa ini paket katanya. Bisa tidak diatur dalam tata tertib. Tetapi kalau pengertian dengan pasal berapa? 131 di sana disampaikan bahwa pemilihan masing-masing fraksi menyampaikan utusan fraksi yang akan duduk di badan kehormatan. Kalau dihitung 8 fraksi berarti ada 8 orang. Tapi kan teman-teman ketahui di papan botnya itu papan tulisnya sendiri sudah ada di mana nama itu. Jadi mereka sudah mengkonsep semua itu dan menghalalkan segala cara. Nah, ini menjadi pendidikan politik dari fraksi kami kepada masyarakat. Inilah lelucon, inilah dagelan ludruk yang diperankan oleh 6 fraksi tersebut. Menghalalkan segala cara, mengambil hak dari fraksi lain atau anggota DPRD yang lain dengan menonjolkan kekuatan koalisi jumlah kursi. Bagi fraksi Gerindra Bintang khususnya
kami menyampaikan nanti masyarakat luas ini juga bisa menilai partai mana nanti yang dipilih dalam pemilu legislatif 2024. Apakah nanti Gerindra tetap mendapatkan kepercayaan, amanah dari Allah maupun dari rakyat, sehingga bisa menjadi pemenang pemilu 2024. Nah, kekhawatiran itu yang menurut pandangan kami dari fraksi-fraksi lain. Sehingga bagaimana caranya dengan arogansinya membuat satu penerjemahan regulasi untuk menghabisi dua fraksi yang ada di DPRD, yaitu fraksi Bintang dan fraksi Partai Amanat Nasional. Kalau bahasa menghalalkan segala cara berarti ada praktek hukum yang dilanggar, pelanggaran hukum. Enggak. Berarti kan ya? Kita sedang menelaah nanti tata tertib ini kan mengacu pada PP, Ya. kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri. Nanti kita akan coba sinergitaskan antara tatib, PP dan Kementerian Dalam Negeri, peraturan Menteri Dalam Negeri. Kalau itu memang menyimpang, kita akan gugat melalui Pengadilan Negeri atau PT UN. Oh, berarti tidak akan Ya. diam berarti ya? Tidak akan diam. Bukan masalah kita kalah dalam artian itu kan karena mereka jumlahnya kursinya lebih banyak, kita sedikit. Tapi pedoman tadi saya sampaikan bahwa kekuasaan partai politik, kekuasaan individu seorang politisi ini ada habis masa berlakunya. Kalau mereka sudah mandatnya dicabut oleh Allah, mandatnya dicabut oleh rakyat, mereka kembali habitatnya mungkin jadi gelandang. Tidak ada orang yang menghargai mereka, dan kebanyakan mereka tidak sadar bahwa melukai, menyakiti perasaan orang lain itu nanti ada karmanya untuk mereka. Nah, menurut Pak Haji, sebetulnya versi menurut Pak Haji gitu ya, koalisinya seperti apa? Harusnya dalam pemilihan alat kelengkapan badan kehormatan ya sudah karena saya kan pengalaman 3 periode. Nah, baru kali ini ada paket itu. Yang kemarin Sebelumnya juga, nggak ada paket-paketan kemarin. kalau nggak salah kemarin juga Gerindra sama PKB nggak Iya, masuk kan itu ya? malah lebih parah lagi. Kita tidak diberikan surat oleh pimpinan waktu itu ketua DPRD terkait kocok ulang alat kelengkapan dewan. 1,5 tahun kita dizolimin. Kemudian mereka mengulangi kembali gitu. Dan dianggapnya fraksi kita diam. Tapi biarlah kita koalisi dengan rakyat. Di dalamnya ada tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ada mahasiswa, LSM, ormas. Tinggal kita nanti sampaikan data yang ada seperti apa. Kemudian hal-hal yang menyangkut sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ke depannya, ya kita sebagai oposisi kita akan mengkritisi hal-hal yang terkait tidak mewakili kepentingan masyarakat kabupaten. Pak, berarti bagusnya untuk sistem pemilihan AKD mungkin dari Bapak sendiri seperti apa, Pak? Kalau kemarin kan Bupati menyampaikan secara proporsional. Jadi kalau proporsional kan dari urutan fraksi terbesar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian tidak mendapatkan pimpinan di rapat dewan, mendapatkan jatah pimpinan rapat dewan berupa wakil ketua maupun sekretaris. Tetapi inilah keserakahan manusia, karena manusia juga dibuat oleh tanah liat, ya berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, dikasih pikiran, amarah, nafsu, keserakahan, sirik, dan lain sebagainya. Bagi saya itu hal yang biasa. Hanya saya merasa bahwa hak kami di mendapatkan jatah anggota di alat kelengkapan dewan badan kehormatan ini dirampas oleh mereka. Dirampas oleh mereka, bukan oleh dua fraksi misalkan atau satu fraksi apa gitu enggak? Ya kan 6 mereka. Tadi kan mereka 6 ya. Kan dalam koalisi itu kan pasti kan akan ada 2 yang ditinggalkan kan. Nah, kalau seandainya nih Gerindra masuk, pasti ada satu fraksi lain yang tidak, harusnya kan nanti dapat wakil. Ini kan gini, kalau kita lihat di DPR RI, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota lain, proporsional itu jalannya terbaik lah. Penghargaan perjuangan sebagai pemenang pemilu dengan raihan kursi. Berdasarkan suara Harusnya aja ya. masuk, iya kan begitu. Nanti kembali kayak bagi kacang aja. Yang misalkan 6 fraksi terbesar dapat kelengkapan dewan lain. Nah, fraksi yang ke-7 atau fraksi yang 8 mendapat jatah wakil nanti balik lagi. Muter ya. Kan harusnya muter seperti itu. Kabupaten kota lain DPRD provinsi pun seperti itu Memang nyaman. kemarin-kemarin Pak Haji nggak diajak bicara sama mereka gitu. Ya mereka mungkin menganggap Partai Gerindra ini
akan menjadi partai pemenang pemilu, jadi ketakutan. Ya, bukan Nah, bagaimana mungkin kalau saya terbiasa dengan oposisi dari dulu waktu tahun awal periode pertama 2009 saya selalu menjadi oposisi. Jadi ada tendensi kemudian, ingin menghabisi Gerindra di pileg Jawa Barat sekarang udah pemimpin kan? Untuk di Jawa Barat ya. Bukan berarti Pak Haji minta kuenya lebih banyak misalkan karena saya bukan pengemis lah. 4 bulan menjelang pemilu 2019 saya diamputasi dan dikeluarkan dari koalisi, turun hanya satu-satunya seorang Dede Ismail yang turun dari jabatan ketua komisi 1 waktu itu. Tapi saya bersikeras tidak menjadi alat kelengkapan dewan, pimpinan alat kelengkapan dewan, artinya kan kursinya nambah. Siapa tahu nanti setelah sekarang pun tidak diajak atau ditinggalkan oleh mereka, atau yang mungkin hak utusan fraksi dan kehormatan diambil oleh koalisi itu, bagi kami besok mungkin kami yakin ini nutrisi suplemen yang kuat untuk partai kami. Ke depan kita akan menargetkan jadi pemenang pemilu 2024. Tapi sekarang mah koalisi dengan rakyatnya tanpa PKB apa ya biasanya berkawan tuh Pak? Biasanya kan. Jadi ada fakta integritas yang dibuat di rumah saudara ketua DPRD kurang lebih sekitar hampir 1 bulan lalu, yang dipelopori oleh PKB. Saat itu kita menandatangani semua. Kita bagaimana ceritanya, kemudian fakta integritas itu ternyata tidak digunakan dalam komitmen koalisi, dan yang ditinggalkan adalah PAN serta Gerindra. Nah, dari situ tinggal pengertiannya seperti apa. Iya. Berarti udah di set sudah dari lama Pak ya? Sudah lama, ini sudah 4 bulan yang lalu. Memang meninggalkan Gerindra dan PAN ini dulu cuma Gerindra saja. Kemudian PAN karena tidak mendapatkan alat kelengkapan dewan. Oh iya, sangat erat dengan 2024 ya? Padahal ya sama-sama Kadin ya Pak ya? Ya, saya nggak tahu persis. Cuma hal yang menjadi gambaran bagi kami, di luar maupun dalam nggak ada bedanya. Kita kan jongos rakyat, babu rakyat, harus melayani sebagai babu yang baik. Padahal Pak Ujang juga menghadiri acara ulang tahun PAN waktu itu. Ya, saya tidak bisa menyingkapi bahwa ada kaitan dengan beliau. Ya. Kasihan beliau kan sudah berjasa sebagai bapak pembangunan. Yang saya pikirkan bagaimana hari ini menjadi contoh demokrasi yang dipaksakan oleh para wakil rakyat yang tidak berpikir bahwa kebersamaan kita ini tinggal 1,5 tahun ke depan. Efektifnya juga alat kelengkapan dewan itu seperti itu. Pada saat mereka tidak terpilih sebagai calon legislatif lagi, jangankan yang jadi ketua komisi, yang jadi ketua Bapemperda, mungkin juga yang kami yang di pimpinan DPD, kalau sudah tidak terpilih, kita malu, pasti diharap. Ya kasus ini kan pernah terjadi oleh fraksi-fraksi yang lain. Dulu yang menggantikan saya juga kan tidak terpilih, akhirnya kan tiarap. Nah, konteksnya tadi saya sampaikan dalam paripurna, saya mengingatkan pada mereka, hak, yang batil harus bisa terpisahkan. Kalau mereka menghalalkan segala cara dan mereka merasa menang dan tertawa, ingat, Pak Jokowi itu. Kenapa? Bukan berarti kita tidak mendapat alat kelengkapan dewan. Ini mah bukan alat kelengkapan dewan, pimpinannya maksudnya. Tapi ini alat kelengkapan dewan yang hak utusan fraksi kita masuk di badan kehormatan, dirampas oleh mereka. Nanti publik juga akan menilai. Punya optimisme besar nggak Pak terhadap koalisi yang dibangun sekarang nih, yang tadi gitu kan ya? Kalau menurut memberantas kemiskinan ekstrim dan pengangguran gitu. Saya kira enggak lah. Koalisi yang ini kan hanya keserakahan saja. Merasa menang, meninggalkan orang lain, menyakiti, yaitu hal yang wajar dinamika dalam politik. Tetapi prosesnya menurut pandangan saya itu yang salah. Nah, kalaupun misalkan nanti justru
kalau kita mau besar ini harus bisa menjadi fungsi controllingnya harus di luar pemerintahan. Kalau kita mengekor di dalam pemerintahan, kita lihat di kabupaten kota lain, di provinsi maupun di pusat yang mengekor kepada kekuasaan, biasanya nilai perolehan suara dalam pemerintahan juga menurun. Tapi kalau yang oposisi biasanya langsung meningkat. Sama halnya beberapa partai yang besar, saya tidak boleh menyebut nama. Nah itu saat dia menjadi oposisi, partainya naik. Ya kita contohnya Gerindra nih. Kita kan kemarin 2 periode kita di luar, di luar pemerintahan waktu itu. Dan akhirnya buktinya fantastis, jadi pemenang perolehan suara perolehan pemilu kedua. Nah sama di Jawa Barat juga kan kita sebagai oposisi naik kursinya dari 12 jadi 25 sebagai Barat. Dan insiden yang tadi terjadi itu hal yang wajar. Ya. Kekesalan dari gaya cara berpikir mereka yang koalisi ini yang diada-ada. Ada paket, sampai ada seletukan paket sembako, paket minyak goreng dan lain sebagainya. Ini juga jadi gambaran bahwa begitu masyarakat menilai, nanti menertawakan ludruk atau sinetron drama yang dipertontonkan oleh wakil-wakilnya di acara ini. Tapi sampai tadi kan 4 hari kan ya yang meja, gimana sih Pak ceritanya tuh, asa nggak ada video itunya tuh persisnya tuh Pak? Kan saya bukan mempermasalahkan fraksi Gerindra ada atau duduk di kelengkapan dewan ya, cuma kesalahan terhadap yang memimpin rapat ketua langsung ketuk palu aja. Dan karena itu argumennya apa sih paket-paket itu kan itu ya, dasar hukumnya apa kan itu ya. Kalau saudara ini juga bilang kalau itu sok guru saya, ajari saya kan gitu, karena di tatipnya jelas kan gitu ya, setiap fraksi berhak mengusulkan 1 orang terus dipilih oleh peserta, oleh anggota kan gitu. Tapi tadi tidak ada menuju ke ajas pemilihan, langsung di plot gitu ya. Justru kesan saya waktu itu pas whiteboard di bawah sudah ada nama 5 orang itu, buat apa ya, saya kesel kan Ya. wajar, saya mah spontanitas mungkin apa-apa nih kan gitu. Makanya saya menyuruh anggota udah fraksi Gerindra keluar semua gitu. Itu mungkin ya, itu Tapi mungkin waktu itu kepikiran bahwa itu fasilitas negara gitu ya. ya kalau emosi kan tidak berbicara Iya, iya. kepikiran Ya, spontanitas kan saya ya, kan bilang itu cuma kaca yang pecah gitu. ya masyarakat pun yang merasakan ketika tadi maaf ini kata Bapak kan aturan harus dipersilakan dulu ya tiap fraksi Ya iya, mengajukan langsung nama. ketok itu Nah yang itu saya tidak papan-papan penghitungan udah ada namanya. ada. Saya kan sebagai ketua pasti wajib dong. ya kurang Kan awas gitu ya, lah kan mereka gitu. kurang udah cermat mau bermain curang Ya. tapi udah koalisi di ketahuan. sana ini kurang cermat itu Gitu. dianggapnya mungkin tidak Nggak tidak bakal akan terlihat, keperhatikan ya. Makanya kan kebobrokan saya tadi mereka. waktu pemilihan akadnya kan saya instruksikan Jadi anggota fraksi Gerindra mengarahkan diam di segala tempat, jangan ikut ke ruang komisi. Kan itu, karena sudah tahu. Kan itu cuma kami sebagai fraksi Gerindra menuntut hak kami, bukan permasalahan duduk atau enggaknya. Menuntut hak kami dari hitungan 50 dikurangi bagi 5 kan 10. Oh ya. Kita punya 13, mau gaya apapun kita dapat 1. Itu tidak direalisasi kan gitu. Ya kan tadi sudah disampaikan oleh Tahu, Pak. Ketua PAN Gitu. Pak Juba bahwa PAN akan mendukung suaranya pada Gerindra. Gitu. Ternyata ini diabaikan oleh koalisi mereka. Ya kita wait and see terlebih dahulu, nanti kita lihat aturan regulasi yang di atasnya seperti apa. Nanti kita sinkronkan dengan tatip. Ya kalau memang ada kejanggalan kita akan buka. Ya, ini bagian pendidikan politik. Mudah-mudahan masyarakat bisa menilai bahwa dewan di dalamnya pertontonan kebodohannya sendiri. Siap? Bapak juga kan
mantan dulu duduk di sini parlemen, Pak ya. Menyikapi insiden yang terjadi, apa pendapat Bapak, Pak? Saya ini atau saya sebagai pengamat aja ya. Ya, sebagai pengamat gitu, Pak. Sebagai pengamat aja ya. Ya. Ada dua hal ya yang saya sikapi. Yang pertama aspek regulasi ya. Aspek regulasi adanya terjadi perdebatan di gedung parlemen atau di gedung DPRD itu udah hal yang biasa ya, yang lumrah, dan terjadinya rolling atau rotasi alat kelengkapan dewan itu juga hal yang biasa dan semuanya udah diatur dalam tata tertib. Diatur dalam tertib gitu kan. Nah, itu dengan adanya pembagian dari jumlah 50 anggota DPRD yang konon katanya terbelah menjadi dua ya. Yang satu jumlahnya 13 antara fraksi Gerindra yang jumlahnya 8 ditambah PAN 5. Nah, terus dia berarti sisa berarti 37 ya. Kalau hitung-hitungan dalam konteks demokrasi ya memang jelas, walaupun bentuk apapun ya memang udah kalah ya. Karena walaupun bagaimana demokrasi di kita itu hampir kembali kepada individu, belum bisa memahami apa yang dikatakan demokrasi yang sebenarnya. Sebenarnya yang dikatakan demokrasi yang sebenarnya itu harus melihat kepada fakta. Seandainya toh kalau diatur dalam regulasi tatib, seumpama dengan adanya alat kelengkapan, contoh yang udah saya baca di media gitu kan, yang mana tentang masalah alat badan kehormatan gitu kan, BK, pimpinan BK. Kalau ceritanya seperti itu ya memang tidak ada relevansinya ya. Relevansinya, nah itu harus ada kajian ya tentang masalah tatib tersebut. Karena kalau tatibnya memang mengaturnya seperti itu ya harus dijalankan. Karena yang namanya tata tertib adalah sebuah kitabnya DPRD, landasan hukum anggota DPRD itu kan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kalau cerita tatibnya memang seperti itu. Terus yang kedua ini masalah aspek moral ya. Dalam konteks moral gitu kan, menurut saya ya adanya ribut gitu kan ya biasa-biasa aja. Cuma yang jadi permasalahan itu kan, apakah mudah-mudahan dari jumlah anggota DPRD yang 50 orang di Kuningan masih berpikir terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Kuningan, yang mana dengan adanya perubahan AKD bukan hanya sebuah rebutan kue jabatan toh, tapi bagaimana memperjuangkan tentang masalah nasib rakyat Kuningan, yang Kuningan bukan rahasia lagi, yaitu hasil daripada database BPS bahwa Kuningan itu sebagai juara pengangguran. Itu kan hampir 52.000 pengangguran di Kuningan, itu mengerikan, dan memang juara kemiskinan ekstrim. Nah ini harus dipikirkan bersama-sama. Nah ini DPRD kalau seandainya berdebatnya, ributnya, saya sangat bangga kalau seumpama itu mempermasalahkan tentang masalah itu. Yang mudah-mudahan ini salah satu langkah awal gitu kan. Saya tidak melihat Gerindranya ada hanya 8 dan PAN hanya 5. 5, 8, 13 jumlah itu bukan ukuran. Kalau untuk berjuang, bukan ukuran. Saya memotivasi kepada Gerindra dan PAN, janganlah berpikir tentang alat kelengkapan. Yang harus diperjuangkan adalah aspirasi masyarakat Kuningan. Itu angka kemiskinan, angka pengangguran ini harus diperjuangkan. Bagaimana gitu kan politik daripada anggaran, bagaimana politik daripada legislasi dan politik pengawasan untuk mengarah kepada mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Itu sebagai konsep daripada anggota DPRD. Makanya seorang anggota dewan sebelum jadi itu juga sudah disumpah janji. Dalam sumpah janjinya itu akan mensejahterakan rakyat Kuningan, dan begitu eksekutifnya juga. Gitu kan. Makanya mungkin bawanya dari sebelum jadi anggota dewan, telah jadi dewan, punya pikiran, gagasan, keberpihakan. Itu sudah diatur dalam undang-undang, yaitu legislasi, budgeting dan anggaran, legislasi, pengawasan dan budgeting. Jelas itu harus berpihak. Makanya dengan angka kemiskinan, angka pengangguran, mudah-mudahan ini langkah awal bagi DPRD Kuningan untuk membangkitkan dan supaya untuk bisa menekan tentang angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kabupaten Kuningan. Pak, kalau tadi terkait insiden kan ini kata Bapak, jadi sebelum pemungutan suara nama di papan penghitungan suaranya udah ada nama-namanya yang akan ya indikasinya tendensinya dimenangkan lah.
Itu bagaimana Pak? Ya kita lihat dulu tatipnya. Saya juga belum melihat tatip secara detail ya. Tatipnya itu baru hanya informasi. Kalau tatipnya bentuknya paket bisa, kalau dalam tatip nih bisa, itu sah saja. Kalau tidak ada itu sebuah penyimpangan daripada tatip sendiri. Karena tata tertib itu nggak boleh dilanggar. Kenapa? Itu kan kitab suci daripada anggota DPRD di dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Kalau toh itu dilanggar, ya itu udah nggak benar juga, melanggar daripada aturan. Bisa Nggak diajukan boleh. ke BK ya Pak nantinya? Ya? Bisa diajukan ke BK. Berarti BK yang jadi. mereka semua. Kalau menurut saya bukan ke BK lagi ya, bukan ke BK lagi, yaitu kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ini kan keputusan ya, keputusan lembaga pemerintah itu bisa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu bisa, gitu. Kalau betul-betul melanggar daripada tata tertib. Kalau ada celah. Ya celahnya jelas ada lah, celahnya Orang ada. juga dari mereka Kalau seumpama tidak diatur, yang alternatif tadi bila mana itu kan musyawarah ya, tidak. nih bapaknya Orang Coba yang dilihat kemarin tatipnya. nantinya juga BK-nya juga dari mereka Regulasinya. semua, gimana mau itu? Ya, Coba, gimana Pak? ini kan sebenarnya tatip ini sudah dipansuskan, tapi yang sayangnya dari kemarin juga oleh saya dipermasalahkan. Kenapa tatip dari dulu udah disahkan di ini ya, di paripurna waktu itu kan ya, tapi buku belum ada, alasan belum ada penomoran di kabupaten, kabag hukum, katanya kan gitu ya alasannya. Kenapa? Sabtu jawaban pasti. Apa sih alasannya? Apakah sengaja atau tidak kan gitu ya? Nah, tapi tetap berhubung itu belum keluar, mengacunya terhadap tatip yang lama. Nah, tatip lama di sini kan ini anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 orang yang dipilih dari dan oleh anggota. Nggak ada paket. Nggak ada paket. Jadi hak saya untuk memilih, percuma saya mencalonkan seseorang untuk memilih aja tidak bisa gitu. Itu yang saya kecewa. Orang sekendak mereka Itu gitu. kalau ada pemilihan mah istilahnya mau menang mau kalah, Iya, nggak ada masalah. demokrasi dijalankan. Dan Itu biasanya yang juga saya kan kecewa. seperti itu Wajar pemilihan. dong saya langsung Dulu Pak Haji spontanitas Abidin, emosional Pak gitu. menjadi dewan kan pemilihannya langsung. Enggak? Nah, ini kan pikiran otak-otak Itu yang gitu. kekecewaan saya di situ. Bukan istilahnya kita kekeh ngotot ingin mendudukan anggota. Saya nggak mau fraksi duduk di- di tanggapan dewan pimpinan nih. Komisi, bangun, Itu. kapan Cuma peraturan daerah enggak. prosesi demokrasi tatip yang dibikin sendiri kenapa dilanggar oleh Dilanggar. sendiri? Wajar dong saya ngotot marah gitu itu Kalau aja. hitungan matematika 36, Hitungan saya 13 kasih dapat 1. 36 sama 13 kan pasti dapat 1. Gitu. Cuma keserakahan koalisi mereka yang menghabisi Itu. demokrasi. Jadi saya bukan dagelan itu, saya spontanitas. Karena Kalau dagelan itu dagelan yang mereka lakukan, mereka perbuat dalam suasana paripurna dengan mengadopsi sistem paket. mungkin Pak Itu Beden dagelan mereka. mantan anggota DPRD juga ya, kebetulan pernah menjadi ketua komisi 1 kalau nggak salah kan ya, tahu kan tentang ini kan gitu ya. Dengan posisi seperti ini, saya nanya ke Pak Beden, ada rasa kecewa nggak? Gitu aja udah. Jadi kalau saya mah bukan itu bentuk kekecewaan, itu bentuk Melanggar kan? bentuk sebuah kemajuan kalau menurut saya. Kemajuan? Kemajuan kenapa? Kemajuan ya. Ini di Kuningan ada kemajuan. Kemajuannya apa? Mudah-mudahan ini jadi sebuah perubahan. Perubahan apa? Ini Kuningan ini udah Kuningan juara. Ini Kuningan udah bikin ekstrim. Ya mudah-mudahan Gerindra dan PAN bisa memperjuangkan ini dari juara dan bikin ekstrim bisa diturunkan. Itu legislatif itu bisa dan kewenangannya jelas di situ ada. Mudah-mudahan dari situ jangan berpikir masalah akadenya lah. Akade itu sifatnya temporer. Temporer besok lusa 2 bulan 3 bulan bubar Pak. Oh, yang Saya yakin itu nggak lama itu yang namanya koalisi-koalisi seperti itu. Yang harus diperjuangkan ini rakyat Kuningan sekarang itu lagi susah, karena kemiskinan ekstrim. Sekarang pengangguran yang sejuara di Jawa Barat. Ini harus dipikirkan bersama-sama. Itu tadi kan disampaikan dagelan politik itu yang dilakukan oleh koalisi mereka. Nah itu yang menjadi masalah. Kan ini udah jelas. Saya kecewanya kok ketua masih main apa? Ketuk aja, makanya kan saya sama protes. Tanpa ada dibuka ruang forum dulu ya. Iya, saya kan ada argumentasi dulu lah. Paketnya paket seperti apa? Saya pertanyaan Ya, seperti ini. Kayak Ini jelas di sini. sepihak langsung ketok palu gitu ya. Di pasal 137 jelas kan itu. 36 malah. Tuh, jelas kan? Itu yang 36 kita malah 137. harus diambil semua oleh mereka. Itu mana kan mereka 7, kita 13 gitu. Bagian ketujuh badan Bener nggak? kehormatan. Iya.
anggota badan main kehormatan diangkat berjumlah 7, mereka 5 kan cuma orang yang dipilih dan 5. Setiap fraksi berhak satu. mengusulkan satu Nah, kita anggotanya. 13 Ya percuma mengusulkan dong, udah ada paket mah buat apa? Wajar kan saya malas anggota fraksi. Papan penghitungan udah Udah ada namanya. Gitu. Saya sempat marah ke sekretaris juga. Bagus itu buat apa saya? Ini baru dipilih udah ada orang. Hah? Itu saya langsung terpancing juga ya. Mungkin. Ya kita kan punya Allah, kita punya Tuhan. Kalau saya cuma berpikir fraksi Gerindra Bintang ini amar ma'ruf nahi munkar. Saya tidak peduli ditinggalkan, dibenci oleh semua fraksi. Bagi saya lahir di dunia ini kan sendiri. Besok mati juga sendiri, nggak mungkin sama koalisi. Ayo mati berjamaah. Ya itu pemikiran positif saya saja. Cuma mungkin karena mereka berpikir bahwa dengan koalisi mereka akan kuat. Padahal hakikatnya lahir dan mati adalah sendiri. Dan Gerindra sendiri pun ludeng.